Baba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kami Masjid Syuhada, gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Tetap semangat kan teman-teman? Iya, hebat pokoknya ya. Teman-teman, hari ini Bu Iin mau ngajak teman-teman semua mendengarkan cerita tentang kisah Nabi Nuh. Bu Iin bawa buku teman-teman. Buku judulnya Ensiklopedi Bocah Muslim. Di sini ada banyak sekali cerita tentang kisah Nabi, ya. Nah, kita mulai. Iya, kita mulai ya, teman-teman ya. Bu Iin mau bercerita tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam ya. Teman-teman, Nabi Nuh, Nabi Allah itu dikasih umur sama Allah banyak banget. Berapa, Mo? Banyak. 950 tahun. Wow, Masya Allah, umur yang panjang sekali loh teman-teman. Nah, sampai usia 950 tahun itu Nabi Nuh yang 470 tahunnya diperintahkan Allah untuk berdakwah. Berdakwah itu apa, Bu? Berdakwah itu Nabi Nuh disuruh atau diperintahkan Allah untuk mengajak umatnya, mengajak teman-temannya menyembah Allah, berdoa, minta sama Allah. Karena saat itu teman-temannya tuh nyembahnya bukan sama Allah, bukan mintanya bukan sama Allah, tapi sama patung-patung teman-teman. Patung, ya, sama patung teman-teman. Makanya Nabi Nuh diperintahkan sama Allah untuk mengajak teman-temannya atau kaumnya berdoa, mintanya sama Allah, bukan sama patung ya. Gini, wahai umatku, aku diperintahkan oleh Allah untuk mengajak semua berdoa sama Allah, mintalah sama Allah, bukan pada patung-patung yang tidak bisa bergerak itu. Tapi apa kata teman-temannya? Apa kata umatnya? Siapa Allah itu? Dari dulu, dari nenek moyang kita, nah mintanya juga sama patung, bukan sama Allah. Siapa Allah itu? Sampai 470 tahun Nabi Nuh itu mengajak, tapi hanya sedikit sekali yang ikut, yang mau menyembah Allah teman-teman. 80 orang yang ikut menyembah Allah, sedikit sekali ya. Padahal usia Nabi Nuh itu 950 tahun. Nabi Nuh sedih sekali teman-teman. Kenapa tidak mau menyembah Allah? Kenapa masih juga menyembah patung-patung? Sampai akhirnya Nabi diperintahkan oleh Allah untuk membuat kapal yang sangat besar. Kapal yang sangat besar di tengah padang pasir. Ini teman-teman kapalnya. Nabi Nuh karena sangat patuh sama Allah, Nabi Nuh mengikuti perintah Allah membuat kapal yang besar. Sama kaumnya yang mau mengikuti Nabi Nuh. Akhirnya kapal ini dibuat kerjasama teman-teman gitu. Kapalnya ini sudah jadi di tengah padang pasir. Kira-kira kalau di tengah padang pasir yang luas itu, mungkin nggak kalau ada
banjir? Kayaknya nggak mungkin ya, kayaknya tidak mungkin. Tapi oleh Allah semuanya mungkin, ya. Sudah jadi kapalnya. Kemudian Nabi Nuh diperintahkan lagi sama Allah untuk memasukkan binatang-binatang sepasang itu, misalnya gini, monyet laki-laki, monyet perempuan, sepasang masuk kapal. Lagi kambing laki-laki perempuan, jantan betina, maaf ya, jantan betina masuk kapal. Tuh teman-teman, diperintahkan sama Allah, binatang juga disuruh masuk, ya, termasuk juga umatnya yang tadi ikuti perintahnya, ya teman-teman. Tapi bagaimana yang nggak mau ngikutin perintahnya Nabi Nuh, malah mengejek. Nuh, terik panas seperti ini di tengah padang pasir bikin kapal, gak masuk akal, kata teman-teman yang tidak mau ikuti. Terus keluarganya Nabi Nuh kira-kira ikut Nabi Nuh nggak? Tidak juga. Itu yang bikin Nabi Nuh juga sedih teman-teman. Istrinya, anaknya Kan'an nggak mau ikuti perintah untuk menyembah Allah, memilih untuk bergabung dengan kaum yang tidak mau ikut berdoa sama Allah. Nah, akhirnya setelah kapal selesai, binatang sudah masuk, teman-teman yang ikut berdoa menyembah Allah juga sudah masuk. Allah datangkan sangat pekat, petir menyambar kencang sekali teman-teman. Tidak lama kemudian akhirnya turun hujan. Hujannya deras sekali. Sampai yang tadi padang pasir tidak ada air jadi lautan, banyak air. Ini jadi air bah. Air bah itu banjir yang sangat besar, sangat dahsyat teman-teman. Itulah kuasanya Allah. Nah teman-teman, semua sudah masuk kapal. Yang di dalam kapal ini semuanya selamat. Tapi yang tidak ikuti perintah Nabi Nuh untuk menyembah Allah, kira-kira bisa selamat nggak? Tidak teman-teman, semua terbawa arus air, semua tenggelam, termasuk istri dan anaknya Nabi Nuh. Nabi Nuh tuh udah bilang sama anaknya namanya Kan'an teman-teman, udah bilang sama Kan'an, ikutilah perintah ayah, ayo masuklah ke dalam kapal. Tidak, aku tidak mau ikut ayah, aku mau lari ke bukit sana saja. Tapi ternyata air ini lebih dulu, akhirnya Kan'an tenggelam juga, ya. Nah, nih teman-teman, sampai lama banget ini airnya baru surut, ya. Nah, yang di dalam kapal airnya sudah surut, sudah bisa turun teman-teman, sudah bisa turun dari kapal. Kemudian mereka, kaumnya Nabi Nuh, berpencar mencari makan. Binatang-binatangnya juga selamat, ya. Nah, binatang-binatangnya ini juga turun dari kapal cari makan, ya teman-teman ya. Nah, karena saking ketabahannya Nabi Nuh ini teman-teman, Nabi Nuh sampai dijuluki Nabi Ulul Azmi. Ulul Azmi itu apa Bu Iin? Ulul Azmi itu julukan untuk nabi yang sangat tabah menghadapi ujian,
Ya. Nah, ini ceritanya teman-teman tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi yang selalu sabar menghadapi ejekan teman-teman yang gak mau ikut berdoa sama Allah. Nabi yang selalu tabah menghadapi segala ujian di dalam kapal ini, teman-teman, lama banget ya. Begitulah ceritanya teman-teman. Nah, kita nyanyi dulu tentang Nabi Nuh, oke? Ya. Nabi Nuh, Nabi Allah, ratusan tahun usianya, berdakwah tak kenal lelah, walau sedikit pengikutnya. Sampai suatu saat tiba, banjir di mana-mana, tenggelam semua yang ada, termasuk anak istrinya. Nabi Nuh dan pengikutnya semua naik bahtera, selamat dari bahaya karena iman pada Tuhannya. Ye, teman-teman, sampai di sini cerita dari Bu Iin. Sampai ketemu lain waktu ya teman-teman ya. Bu Iin mau ucap salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.